Shalom aleihim, bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Begini ya, doktrin sampah, ya, Talmud dan teologi. Doktrin sampah, Talmud dan teologi. Di dalam Filipi 3 ayat 8, Paulus itu berkata, dulu aku yang orang Farisi, orang sangat ahli di dalam kitab-kitab itu. Setelah aku mengenal Yesus, itu semua aku anggap sampah. Jadi kalau saya berkata, ya, doktrin sampah, Talmud dan teologi, memang ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa seseorang itu ketika mengenal Kristus, maka yang lama itu dianggap sampah. Saya dulu belajar teologi. Setelah saya mengenal Kristus, teologi saya anggap sampah. Ya, jadi Talmud dan teologi itu sampah, ya. Kalau Talmud itu sampahnya Tanak. Tanak itu Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Lama ditafsir jadi Talmud, ya. Kalau Perjanjian Baru ditafsir jadi teologi. Oke, kita mulai dari yang Talmud dulu ya. Hal paling pertama saja, Kejadian 1 ayat 1 ya. Beresit bara Elohim. Nah, itu sampah itu, ya. Beresit bara Elohim. Dulu kan saya belajar kayak gitu ya, saudara-saudara ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Itu oleh Talmud ditulis Beresit bara Elohim. Elohim kan jamak. Mestinya penerjemahannya pada mulanya para Allah, maka disebut Elohim. Jadi kalau Anda sekarang pegang Alkitab katanya Ibrani, di situ kalimat pertamanya Kejadian 1 ayat 1 Beresit bara Elohim, itu sampah. Itu Alkitab yang sampah itu. Kalau yang benar Beresit bara Eloah atau Eli atau Eloi. Itu tunggal. Kalau Elohim itu jamak. Jadi para doktrin sampah Talmud ini dipegang oleh, sekarang ini dipakai oleh para teologi. Akhirnya kan begitu ya. Ya, siapapun Anda, entah Anda itu dari Tritunggal atau dari segitiga atau dari mukalab sekalipun, ya. Kadang-kadang kan mereka pamer nih bahasa Ibrani ke saya ya tuh. Pak Tede, kenapa Pak Tede nggak belajar bahasa Ibrani? Dalam hati saya senyum-senyum aja ya tuh. Ya, duluan saya Pak belajar bahasa Ibrani ya tuh. Cuman aku nggak suka ya tuh. Satu nggak suka dari Kejadian 1 ayat 1 aja deh. Ya, Beresit bara Elohim. Wah, ini cuman dulu aku belum tahu kalau ini palsu ya. Beresit bara Elohim itu palsu. Yang benar Beresit bara Eloah atau Elah atau Eli. Makanya terjemahan dalam bahasa Indonesia pada mulanya Allah. Kalau kamu memakai Beresit bara Elohim, maka kalimat Kejadian 1 ayat 1 harus begini, pada mulanya para Allah. Jadi ketahuan itulah Talmud ya. Talmud itu Tanak. Tanak itu Perjanjian Lama, dipelintir, ditafsir jadi Talmud. Nama Allah itu kan, nama sebutan untuk Allah itu kan Yahweh. Yahweh itu adalah nama sebutan untuk Yesus. Makanya Yesus berkata, aku Yahweh. Lalu dipelintir jadi Hasem, dipelintir jadi Elohim. Jadi kalau kamu memegang Alkitab, misalnya Ulangan 6 ayat 4 ya toh. Shema Israel ya, Adone Eloheno. Kalau ini malah bener ini. Eloheno ya toh. Salah juga Elohim itu kan. Eloheno itu kan Elohim ya toh. Mestinya sih Eloah ya toh. Ya, bukan Elohim lah pokoknya begitu ya. Ya. Seperti itu ya. Lalu Yahweh diganti Hasem, diganti Elohim. Jadi Anda yang pamer ya toh, Bapak Elohim ya toh.
Sesungguhnya Anda penyembah para Allah. Ada banyak lagi nanti kata esa, nanti banyak sekali ya toh. Termasuk doktrin bahwa orang Yahudi itu takut memanggil Allah itu Yahweh ya. Yaitu liciknya Talmudnya. Jadi Talmud itu doktrin sampah karena itu adalah pelintirannya atau tafsirnya Tanak. Tanak itu perjanjian lama. Jadi orang Yahudi yang asli itu pasti kitabnya perjanjian lama. Sekarang ini udah nggak ada. Orang Yahudi asli yang pakai perjanjian lama nggak ada. Sudah jadi Kristen. Makanya perjanjian lama itu jadi kitabnya orang Kristen. Tetapi Yahudi yang sampah, Yahudi yang Alkitab menyebutnya Yahudi jemaah iblis. Di dalam Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Yahudi jemaah iblis ini kitabnya Talmud. Doktrin sampah. Tadi Filipi 3 ayat 8. Ya. Jadi kalau ada orang bisa Elohim itu para Allah. Sadar kamu? Ya. Yang pamer melulu ke HTD ya toh, pamer bahasa Ibrani, nggak usah lama-lama. Kejadian 1 ayat 1 apa katanya? Beresit bara Elohim sampah. Bakar aja itu. Kamu mesti cari yang Alkitab asli miliknya United Bible Society. Allah itu tidak disebut Elohim, tapi Eli atau Elah atau Eloi. Ya. Nyungsep Pak, nyungsep ya toh. Jadi apa gunanya Pak? Kita selama ini rajin banget belajar bahasa Ibrani. Ya nggak ada artinya, kamu kan nggak tahu bedanya, yaitu nggak tahu kalau yang kamu pelajari itu ternyata Talmud, sampah itu. Oke, sekarang kita bergeser ke perjanjian baru. Perjanjian baru sampahnya itu teologi. Anda sekolah teologi gitu, Anda belajar teologi, Anda sarjana teologi gitu, sampah itu. Ya. Coba aku tanya, kalian doktor nih, nggak sembarangan ya. Doktor teologi, aku nanya, ya. Allah yang dari dulu sekali sampai sekarang itu siapa? Nggak bisa jawab. Ya. Yang sebelum segala sesuatu ada sampai selama-lamanya ada, yang disebut Alfa Omega itu siapa? Nggak bisa jawab, itu doktor teologi itu. Tak kasih tahu doktor sampah. Sampah makanya teologi itu. Ya. Siapa? Allah Alfa Omega itu siapa? Yesus gitu kok, jelas gitu kok. Aku Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Aku Alfa Omega. Katanya doktor teologi. Makanya saya sering ngomong teologi, sampah itu. Filipi 3 ayat 8. Apa yang dulu pengajaran lama saya, yaitu ketika saya mengenal Kristus, maka yang lama itu saya anggap sampah. Seperti Paulus kayak begitu. Paulus itu jago Yahudi, tak kasih tahu, nggak kayak kalian, gitu. Kalian itu Yahudi abal-abal yang ayat Alkitab menyebut Yahudi palsu, jemaah iblis. Kalian yang belajar teologi dengan berdasar kepada Talmud, kalian sampah jemaah iblis. Kalau di Alkitab disebut terkutuk, kambing terkutuk, embek terkutuk. Matius 25 ayat 41. Jadi jangan bangga. Teologi kok dibanggakan, Talmud kok dibanggakan. HTD itu mengupas Alkitab hanya pakai Alkitab LAI, cetek banget katanya ilmunya. Ya mestinya pakai Alkitab Ibrani, Alkitab Yunani. Justru kalian malah jadi kambing embek gara-gara itu. Ya ditanya yang paling simpel, Allah Alfa Omega, sebelum segala sesuatu, pencipta segala sesuatu itu siapa? Ya kambing embek, yaitu embek terkutuk, yaitu teologi sampah akan menjawab, ya pencipta segala sesuatu itu Bapa katanya. Sampah toh, ya. Pencipta segala sesuatu pasti yang awal yang akhir, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Jadi clear, Talmud itu sampahnya perjanjian lama, teologi itu sampahnya perjanjian baru.
Gara-gara teologi Allahmu jadi tiga, jadi segitiga, rupa-rupa warnanya, betul apa betul? Jadi ada penyembahan terhadap patung, betul apa betul? Very clear, Pak. Lah iya. Ya, ya. Talmud, doktrin sampah, Talmud dan teologi. Bapak Ibu Saudara, belajarlah Alkitab. Nih, Alkitab nih. Master Alkitab. Bukan master sampah atau dokter sampah teologi, bukan. Ya. Ya, gampang kok kalau kalian ketemu sama orang-orang yang sok Ibrani, kalian cek pakai Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim, wah sampah itu bakar aja itu. Ya, sebab Elohim itu plural, gitu. Pada mulanya para Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, padahal kan terjemahnya apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit bara Elah, gitu. Elah atau Eloi atau Eli, bukan Elohim. Saya kalau menghadapi orang yang sok Ibrani pakai satu ayat itu aja. Yang kedua, siapa nama Allahmu? Dia nggak akan nyebut Yahweh, pasti Hashim, Elohim. Gitu. Kalau sama orang teologi, ya, itu tanya aja, siapa Alfa Omega? Alfa Omega itu kan Allah dari segala abad toh. Siapa Alfa Omega? Pencipta langit dan bumi siapa? Ya. Jawabannya Bapa. Lah yang dipelajari sampah ya toh, tafsir sampahnya dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu ditafsir jadilah teologi, pengajaran doktrin sampah. Ya toh? Paulus juga ngomong gitu kok, Filipi 3 ayat 8. Apa yang dulu saya pelajari sebelum aku mengenal Kristus. Makanya orang teologi nggak kenal Kristus, enggak. Pengenalan Kristus nggak kenal dia. Ya. Apalagi orang itu siapa? Orang jemaah iblis ya toh, Yahudi palsu. Yang Elohim, Bapa Yahweh, Yehova. Itu Talmud, itu sampahnya Perjanjian Lama. Sedangkan yang Tritunggal Maha Kudus, katanya Maha Kudus katanya. Maha sesat mah iya, ya loh. Allah segitiga rupa-rupanya itu sampahnya Perjanjian Baru. Jadi clear, doktrin sampah, Talmud dan teologi. Doktrin sampah itu Talmud dan teologi. Ya, very clear ya. Belajarlah Alkitab ya. Ya, Alkitab LAI saja. Di situ kan sudah bersumber dengan United Bible Society. Nggak ada itu bahasa asli United Bible Society. Beresit bara Elohim, nggak ada itu. Beresit bara Elah. Ya, Eloi, Eli. Nggak ada itu beresit bara Elohim. Itu pada mulanya para Allah. Tuh. Anda yang Elohim, saya kasih tahu, kamu sedang menyembah para Allah, bukan menyembah Allah. Ya, Elohim itu jamak, bukan tunggal. Itu plural, bukan single. Simple sekali menjelaskannya ya. Oke, very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.